Rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ala. Di zaman Umar bin Abdul Aziz gak ada yang mau terima zakat, Bapak Ibu yang mulia. Pernah dalam Islam, karena semuanya ngerasa cukup. Bukan sahabat kisah yang dapat hadiah kepala kambing. Ini rumah pertama. Aduh, saya masih lapar, tapi belum lapar banget. Tapi saudara saya sangat lapar. Ini generasi terbaik yang dijamin masuk surga, Bapak Ibu yang mulia. Manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya sampai dapat gelar radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Maka kata Rasulullah apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mangkana mustannan, barang siapa yang mengambil pegangan hidup, ya, mengambil teladan, falyastanna biman qad mat, ikuti teladan orang yang sudah meninggal. Siapa dia? Ulaika ashabu Muhammadin, mereka para sahabatnya Rasulullah. Apa kata beliau? Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Orang yang hidup enggak selamat daripada fitnah. Ustaz, ini zaman fitnah, betul. Di zaman fitnah ini kata Rasulullah, badiru bil a'mali shalihat. Bersegeralah untuk mengerjakan amalan yang saleh. Salat jangan ditunda-tunda. Kalau kita memungkinkan jangan ditunda-tunda. Ada waktu kosong, jangan ditunda-tunda untuk baca Al-Quran. Mumpung masih hidup, bikin salah sama orang, jangan tunda-tunda untuk meminta maaf. Punya uang, jangan ditunda-tunda untuk membayar zakat, hutang. Aduh, nanti aja pakai dulu. Jangan pernah menunda kebaikan. Badiru bil a'mali shalihat. Bersegeralah kamu untuk mengerjakan amalan yang saleh. Kenapa? Fasatakunu fitanan. Akan datang fitnah kaqita'il laili mudlim, yang pekatnya seperti malam yang gelap. Ini rumah Mas Eka dimatiin lampunya semua. Sulit untuk membedakan mana tiang, mana TV, bangku di mana aja. Sulit untuk membedakan di akhir zaman mana tuntunan, mana tontonan. Mana perintah Allah, mana larangan Allah. Orang Islamnya saja sulit membedakan. Sampai dalam kondisi seperti ini, apa kata Rasulullah? Yusbihu rajula mu'minan wa yumsi kafira. Yang pagi harinya masih beriman, sore harinya wa'iyadzubillah telah keluar daripada agamanya. Wa yumsi mu'minan, sore harinya masih beriman kepada Allah. Wa yusbihu kafira, pagi harinya telah keluar daripada agama Allah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya. Dia jual keyakinannya. Dia jual prinsip hidupnya. Dia jual ketaatannya bi'aradin minad dunya, hanya untuk kepentingan dunia. Jadi tugas Bapak Ibu semua ini sangat membantu tugas para ustadz yang berdakwah di Amerika. Dengan cara apa? Semampu kita. Tetap ingat, kita di Amerika bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah yang halal dan kehidupan yang layak, tapi kita punya visi dan misi. Apa visi dan misi kita? Untuk meraih ridhonya Allah dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau Allah pun panggil kita di sini, insya Allah Allah hadiahkan husnul khatimah. Kalau ada sahabat yang meninggal di Cina, ada sahabat yang meninggal di Persia, ada Abu Ayyub Al-Ansari yang meninggalnya di mana? Di Turki, kalau ibu datang. Ada 60.000 sahabat yang meninggalnya di Yordania. Di seluruh dunia meninggal. Padahal mereka tahu keutamaan Madinah. Kita tahu kalau di Makkah pahala sholat berapa? 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah 1.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa dalam beberapa riwayat Ashabus Sunnah 500 kali lipat. Paham sahabat? Paham. Kok keluar kota Madinah? Karena paham. Mereka meninggalkan Madinah karena perintah Rasulullah untuk iqamah dakwah, untuk menghidupkan dakwahnya Rasulullah. Maka setiap kita yang ada di sini niyabah Rasulullah sebagai wakilnya Rasulullah untuk menyebarkan syariatul Islam. Gimana menyebarkannya? Menampakkan akhlaknya Rasulullah. Ini kalau yang ibu-ibu mungkin ketemu dengan wanita-wanita yang muslimah dengan senyum, dengan baik, kita layani, santun. Masya Allah, orang Islam ini baik. Yang bapak-bapaknya juga begitu, dibantu, disupport dia. Dia lagi sedih, senangkan aja.
Subhanallah, akhlaknya umat Islam. Sampai dulu orang India masuk Islam di tangan sahabat Qasim, dengan cukup mengatakan rombongannya kuno misalnya, mau lihat Islam ikuti kami. Makan seperti kami, jalannya, ini semua banyak kesan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman kepada kita. Ini jam berapa nih? Oh, kurang 14 menit. Oke, kita buka interaktif ya. Yang ibu-ibu, ini jam segini kalau nggak interaktif mata udah mulai. Udah 5 watt begini. Yang mau ditanyakan dalam materi yang kita bahas atau di luar materi dalam masalah zakat, fidyah, siam, Ramadan, apa saja. Malu bertanya sesat di Atlanta. Kalau silahkan yang mau ditanyakan, kalau ada silahkan. Allahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita langsung buka puasa saja? Boleh juga. Oh, belum. Nisabnya ini kalau dikimahkan dengan ukuran 95 atau 96 gram emas. 96 gram emas ini kalau didolarkan harganya sekian saat ini Ustaz. Uang dolar ini ngendap di rekening Anda selama 1 tahun Ustaz. Ini udah sampai 1 tahun penuh 1 hari ini, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Atau daripada hasil perniagaan kita juga sama, di akhir tahun dikeluarkan 2,5%. Beda kalau zakat tijarah perdagangan, kalau kita buka toko yang dikeluarkan 2,5%, ingat bukan untung bersihnya. Untung bersihnya plus jumlah barang yang ada sama dengan hasilnya baru dikurangi 2,5%. Yang punya toko supermarket misalnya, untungnya sekian ribu dolar Ustaz, hitung sama barangnya semuanya, ditambah dengan keuntungannya baru dikeluarkan 2,5%. Ada maksudnya. Ya kan? Kalau zakat fitrah ini taksis di bulan suci Ramadan, yang dikeluarkan zakat fitrahnya untuk menjadi penyempurna puasa Ramadan kita, dan hukumnya adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan. Mari kita bahas alaman tajib. Kewajiban bagi siapa yang memiliki kemampuan ketika malam Idul Fitri, dia punya kemampuan lebih. Nah, ini dia wajib zakat fitrah. Mana yang didahulukan Ustaz, bayar hutang atau bayar zakat? Bayar hutang lebih dulu. Ustaz, kalau Anda bayar hutang, Anda nggak ngeluarin zakat, antum nggak wajib zakat. Toh hutangnya masih banyak. Teman yang bahaya, sudah uang banyak, nggak punya hutang, nggak mau bayar zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita yang hadir nih, insya Allah mudah-mudahan semua hutang kita Allah lunasin. Amin. Allah Maha Tahu, insya Allah. Kalau kata Cak Teguh, lunas tuntas. Amin. Ada yang lainnya? Gimana Pak kalau kita kan cuma kalau haus apa gitu ya, kan kadang-kadang ada kosong, kadang isi, kadang enggak. Rumah nggak denger kuning keras gitu. Agak keras. Misalnya cuma sewa-sewaan gitu ya. Sudah sampai lah. Yang keras aja ngomongnya. Bisa saya ngomong gitu. Nggak disuruh nyanyi. Ayo keluarin yang kerasnya. Biasanya kenceng kalau ngomong. Iya. Kaitannya dengan hati. Sebentar. Namanya hajat itu. Mas Agus sendiran aja kayaknya di sini ada. Allah, saya tidak akan keluar dulu dengan teman atau dengan orang luar, tapi kadang dengan intern kita sendiri, dengan anak, dengan saudara, kakak atau adik. Itu misalnya kita ingin, istilahnya ada satu masalah misalnya, terus kita berusaha untuk tidak memasalahkan itu, karena saya yakin kalaupun dipermasalahkan, menurut saya itu akan banyak mudaratnya. Jadi saya lebih baik diam dan berusaha untuk ya Allah. Tapi di mata orang luar, anak-anak misalnya, seolah-olah sepertinya dizolimi katanya gitu. Nah itu
gimana Ustadz untuk kiat-kiatnya bahwa kita yakin apa yang kita putuskan itu adalah baik dan insya Allah Apa namanya? Tadi sewa punya rumah ya yang disewakan, terkadang ada uangnya, kadang udah habis untuk maintenance-nya. Jadi pakai rumusan ya. Jadi kalau kita pegang rumus dalam zakat mal ini, jadi kita tahu apapun permasalahannya yang ada dikeluarkan zakat mal dalam madhab Imam Syafi'i hanya emas dan perak dan uang yang mengendap. Sedangkan tanah yang kita miliki, Ustadz, Anda punya kontrakan. Tapi kalau selama setahun kontrakan ini berjalan, di akhir tahun total keuntungannya melebihi nisab, masuknya zakat apa jadinya? Mal. Zakat mal yang perniagaan. Keluarkan 2,5%. Ustadz, Anda punya modal 1 miliar. Ini kan udah banyak, 1 miliar rupiah. Dagang. Di akhir tahun bangkrut Ustadz, tinggal sisa 10 juta. Wajib zakat? Enggak. Anda dulu modalnya 10 juta Ustadz. Di akhir tahun jadi 200 juta Ustadz. Wajib zakat? Wajib. Wajib. Ustadz, Anda punya untuk kita ini untuk menyenangkan saudara kita karena Allah. Masalah mereka ini menyingkapinya dengan bentuk apapun, itu bukan haknya kita. Jadi Nabi SAW ketika diusir dari kota Taif, ya, Rasulullah berdakwah ke Taif, mengharapkan penduduk Taif mau masuk dan mendukung beliau dalam perjuangan menyiarkan Islam. Diusir, dihina, dilempar dengan batu. Salah satu doa beliau panjang. Salah satunya apa? Beliau bilang kepada Allah, "In lam yakun bika alayya ghadabi fala ubali." Ya Allah, asalkan Engkau ridha kepadaku, apapun yang terjadi kepada diriku, aku tidak peduli. Ini maqam ridha. Jadi ridha ini nggak harus kita berbuat terus orang lain lihat. Kita berbuat kemudian orang lain menyingkapinya dengan diam, dengan begini. Ini Saya ada pertanyaan. Gimana sebaiknya Ustaz? Ya, baca kan bismillah. satu kalau yang Astagfirullahaladzim. untuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini wajibnya bagi orang yang mendapatkan Ramadan dan mendapatkan bagian daripada bulan Syawal. Jadi kalau bayi lahir malam takbiran atau lahir di akhir Ramadan kemudian juga mendapatkan Syawal. Nah, ini boleh untuk orang tuanya mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang meninggal di bulan Ramadan, pendapat yang kedua, ini Imam Qutabi yang mengatakan tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, namun pendapat ini bukan pendapat yang mu'tamad, tapi boleh dikerjakan mimbab daripada untuk mengeluarkan jariah kepada sang mayit yang insya Allah mengalir kepada sang mayit yang diambil daripada harta peninggalannya. Cuman yang dipakai ulama adalah pendapat yang pertama, bahwasanya dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena kewajiban zakat fitrah orang yang mendapatkan Ramadan dan juga mendapatkan akhir daripada Syawal, awal daripada permulaan bulan Syawal. Baik, yang kedua mengenai pertanyaan apabila kita diberikan makanan dari, mohon maaf, non-muslim. Nah, ini kita boleh terima. Dan apabila setelah kita terima kita meyakini makanan tersebut tidak halal, maka haram untuk dimakan. Jadi bagaimana Ustadz? Makanannya disimpan kemudian diletakkan atau dibuang di tempat sampah. Kenapa? Ini makanan yang kita yakini tidak halal. Beda halnya kalau dihadiahkan buah, dihadiahkan sayur-sayuran, dihadiahkan bentuk makanan yang kita meyakini ini halal. Walaupun diberikan oleh orang yang tidak seagama dengan kita, ini diperbolehkan. Karena dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah ini zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali adalah perkara yang baik-baik. Apalagi wine, Ustaz, berapa dolar tadi? 1.000 atau 10.000? Subhanallah.
Nah, ini apa? Dibuka tutup botolnya, tapi tidak diminum. Ini dibuang. Kalau kita berikan, sama saja kita memberikan hal yang memudaratkan untuk orang lain. Nah, jadi Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabat. Rasulullah pernah menerima beberapa hadiah dari orang Yahudi. Nabi pernah menerima hadiah dari Raja Najasyi. Yang ketika itu kita tahu di Habasyah ini mayoritas penduduknya adalah Kristen. Tapi Nabi terima hadiahnya. Apabila hadiah tersebut bentuknya hal yang baik, bukan hal yang diharamkan, Rasulullah tidak pernah menolak hadiah dari siapapun. Tapi ketika kita mengetahui dan meyakini hal tersebut adalah minal muharramat, nah ini sudah tidak boleh untuk dikonsumsi. Mahal Ustaz, nanti Allah ganti yang lebih baik, yang halalan tayyibah. Tidak hanya halal tapi tayyib, baik menurut Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita disediakan makanan, ini babnya juga kalau diundang, kalau di Indonesia ya, di satu negara yang mayoritasnya Muslim, ini tidak perlu ditanyakan, ini makanan halal nggak? Sebelahnya baca Bismillah nggak? Nah. Tapi sifatnya hanya sunnah untuk ditanya. Tapi ketika kita diundang oleh tetangga kita, dia juga memahami bagaimana umat Islam yang kalau makan menjaga dengan sembelihan yang ada dzabihahnya, yang ada stempel halalnya, yang betul-betul terjaga. Dan banyak di kalangan non-muslim di Amerika yang Anda dengar kunjungan keempat ke Amerika, bahkan banyak non-muslim yang belanja di tempat-tempat yang banyak dzabihahnya, yang disembelih dengan cara syariah, yang disembelih teman-teman muslim dari India, Pakistan. Nah ini menjadi contoh kualitas dagingnya lebih baik, lebih segar, dimakannya juga Masya Allah lebih enak, rasanya lebih nikmat walaupun harganya sedikit mahal. Wallahu a'lam. Taib, ada yang lain? Pertanyaan tadi gini, jadi kalau dikasih wine gitu kan, kadang kasih resepnya juga. Kita tahu tokonya di mana gitu ya. Biasanya apa kita buang aja, Dibuang. Balikin, dapat 10.000 dikasih uang, dikasih. Balikin, diambil uangnya. Sedekah. Balikin ke tokonya gitu Ustaz. Bisa dikembalikan? Bisa Dikembalikan uangnya. diambil. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, tapi kalau di sini Bukan diantarkan ke rumah dalam bentuk hadiah. dia ada isi ada Oh, tenang ibu, jangan emosi bu. Bagaimana Pak Ketua? Pendapat Pak Ketua? Uangnya ya kalau dapatkan ya bisa disedekahkan apa itu pertanyaan itu Mas. Ya. Apa? Kalau umpamanya kita balikin kan ya ke tokonya ya Pak Ustadz ya. Kan uangnya Berarti dapat kan nih. urusan kita sama Allah, kita men-encourage yang other people to buy that wine gitu kan. Ya, begini. Jadi Setiap kalau dari penetapan fatwa dalam ilmu fikih ini juga mempengaruhi kepada lingkungan dan tempatan. Kalau ini terjadi di Indonesia, fatwa jelas dari Majelis Ulama Indonesia ataupun dari ulama, dikembalikan tidak boleh, walaupun bisa dengan uang. Kenapa? Ini akan dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, ada pendapat beberapa ulama yang mengeluarkan fatwa kalau ini dikonsumsi hanya mereka yang mengkonsumsi sebagai makanan-makanan mereka, makan dan minuman mereka. Ini ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan boleh dikembalikan. Tapi kalau kita mau ambil jalur takwa, ihtiyat, tidak dikembalikan. Buka tutupnya, buang airnya, pakai botolnya untuk tempat pot bunga atau jadi pajangan. Tapi $10.000, ini pengorbanan. Kata Rasulullah apa? Man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena siapa? Allah, pasti Allah mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Ditumpahin besok pagi insya Allah Allah kirimkan $20.000. Yang penting jangan nagih aja. Ustaz, kok pagi belum datang juga? 20.000-nya udah
lotre. 20.000-nya dari lotre kan. Saya ada yang lain? Loto. Jadi kalau kita dapat makanan ternyata itu misalnya nggak halal, itu salah ya kalau kita kasih ke yang non muslim. Kalau diberikan kepada non-muslim dengan pendapat tadi itu diperbolehkan. Ya, betul. Tapi seorang mukmin yang baik, dia tidak akan memberikan sesuatu bima la yuhib, sesuatu yang dia tidak sukai. Ini adab dalam memberikan makanan. Udah Pak, makanan ini bagi aja, kita juga udah gak makan. Nah, kita juga udah gak suka, baunya juga udah gak enak nih Pak, kasih aja. Gak bisa sebegitu. Jadi memberikan sesuatu, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan apa yang kalian cintai kepada orang lain. Jadi kalau mau ngasih hadiah, Masya Allah, Anda sebenarnya masih suka pakaian Anda nih Ustaz. Tapi Masya Allah karena ada lebih, Anda kasih. Anda sangat suka makanan ini. Misalnya kita bikin apa tadi, ibu-ibu bikin bakwan atau apa, lebih kan? Bikin shawarma lebih kan? Nah, atau bikin kopi kayak kemarin teman-teman ada yang ngantar kopi, Masya Allah. Jadi Ustadz kalau ke Amerika ini tidak seperti di Amerika, seperti di kampung sendiri. Ada sate padang, ada tadi kari ayam, terus kemudian ada mie goreng juga, terus pulang bisa bungkus lagi, Masya Allah. Nah, kan luar biasa. Jadi kalau keluarga nanti di sana makannya gimana? Nanti repot makannya, jadi kurus badannya, pada gemuk satu-satu pulang. Baru selesai kasih makan lagi. Nikmat dari Allah. Dengan sebab hadirnya Bapak Ibu yang mulia untuk berjuang di Amerika. Ini pun jadi niatnya tinggal di Amerika bukan sekedar untuk tinggal prestis saja. Tapi saya tinggal di Amerika niat untuk menopang kerja dakwahnya Rasulullah yang ada di Amerika. Ini kan luar biasa niatnya nih. Gitu ya Mas Hakim ya. Nanti kalau ada yang seperti itu kasih kabar sama anak, kita empat mata. Maksudnya dibuang maksudnya. Ada yang lainnya? Ada yang Ustaz. Ini kalau kita di Amerika ini kan kayak di Italian restoran gitu ya. Kita makan kayak seafood gitu ya. Ternyata di situ ada wine-nya gitu ya. Nah, karena wine-nya itu udah menguap, apakah itu masih halal atau Ya, kullu muskirin, setiap yang diharamkan, baik sedikit ataupun banyak. Jadi jangan ada bahasa, Ustaz, anak nggak banyak, Ustaz, dikit. Sama. Jadi setiap yang diharamkan, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Ya udah gitu, daripada dikit mending banyak aja sekali. Kita berusaha. Yang Allah lihat dalam setiap hal ini adalah usaha kita. Ustaz, anak udah usaha semampu mungkin, nggak taunya Ustaz anak kebablasan. Nah ini kita minta ampun kepada Allah, ucapkan istighfar dan banyak-banyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah kalau bukan datang karena pertolongan siapa? Allah. Yang sudah ahli ibadah jangan sombong, karena bisa ibadah pun karena ditolong sama siapa? Allah. Ngelihat pelaku maksiat jangan dengan pandangan hina. Karena kita melihat, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan yang sama sebagaimana Allah berikan kekuatan kepada kita. Nah, ini sifat seorang mukmin dengan akhlak yang baik. Yang dibenci bukan orangnya, tapi perbuatannya. Jadi kalau ada teman melakukan hal yang tidak diridhai Allah, rangkul dia. Jangan malah dijauhin. Karena Islam tidak mengajarkan untuk membenci pelaku maksiat. Yang dibenci apanya? Perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang lainnya? Ayo tanya dari mana aja. Saya tanya ya. Ada yang lagi? Setahun 2 kali saya datang ke rumah
alkohol, apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih tetap makan bersama atau saya bisa sendiri? Kan yang minum alkohol kan mertua. Nah, jadi nggak menghalangi kita untuk makan bersama. Bahkan gini, harus dipahami ya, ayat-ayat dalam Al-Quran kan selalu mengenai amal ma'ruf nahi munkar, selalu ayatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini para alim ulama memahami ayat ini. Kita orang Islam ini bukan jangan jadi polisi ya. Polisi ini tukang nangkep, tukang hukum, menghakimi, menjudge orang, tidak. Dekati mereka dengan akhlak yang baik. Nanti pelaku mungkar tadi dengan hidayah dari Allah akan menjadi pelaku apa? Yang ma'ruf. Kan dulu Rasulullah ketika berdakwah di kalangan sahabat. Sahabat itu kalau haus dulu zaman jahiliyah minumnya bukan air putih. Minumnya apa? Udah seperti minuman. Kalau istilahnya seliter 2 liter mabuk bukan laki namanya. Dulu zaman jahiliyah. Tapi didekati sama Rasulullah, dirangkul dengan akhlak, sampai yang tadinya mereka pelaku kemungkaran, Allah jadikan mereka adalah penyeru kebaikan. Jadi kita di Amerika ini bukan untuk aduh ini begini, Anda nggak mau main sama ini, tapi tampakkan akhlak kita. Nanti satu saat dengan baiknya akhlak kita, Allah akan pilih mereka. Ini kan banyak, termasuk suami mbak kan mu'alaf. Ini Masya Allah, Insya Allah Allah akan persiapkan menjadi da'i penyeru kebaikan. Karena kita butuh orang-orang asli Amerika yang masuk ke dalam Islam. Nanti dia mengajak temannya, mengajak lagi. Dan kewajiban kita kepada mu'alaf apa? Untuk melayaninya, untuk merangkul keperluannya. Bahkan kalau dalam bab zakat, zakat kita berikan kepada mereka. Supaya Masya Allah, Islam ini perhatian. Kami dirangkul, kami dihargai, kami tidak disalah-salahkan. Bukan artinya membenarkan kemungkaran, tapi ini bagian min asalibid da'wah, bagian uslub dalam siasat masuknya kita berdakwah kepada mereka. Ceritakan yang baik, kata Nabi apa? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Kasih berita gembira. Wah, nggak sholat ya? Dah siap-siap 80 tahun di neraka. Ntar dibakar, habis selesai dihidupkan lagi, mati dibakar lagi. Itu kabur. Bapak udah tobat ya? Ya, dulu 10 tahun anak gak sholat Ustaz. Nah, udah, karena 10 tahun gak sholat. Dulu sholat yang ditinggalkan, ini semuanya wajib diqadha. Namanya orang baru senang bu. Digituin, apa dia bilang? Udah saat anak gak jadi tobat deh kalau begitu. Tanamkan kebaikan. Nah, tanamkan kebaikan aja. Perintahnya apa? Basyiru. Yang kedua, prinsip yang Rasulullah katakan, innad din yusrun. Agama Islam ini mudah kok. Yang gak mampu sholat berdiri boleh duduk. Yang gak bisa duduk, dia bisa berbaring, dia bisa begini. Gak bisa kena air karena sakit, dia boleh tayamum. Kemudahan-kemudahan inilah yang menyebabkan orang di luar Islam melihat, oh dengan Islam ini mudah. Dia tidak kaku, dia tidak keras, dia agama rahmah. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan. Jadi tugas bapak-bapak, ibu-ibu dan saya di negara ini punya tugas yang sangat mulia. Tugasnya apa? Untuk menampakkan bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Datangnya ustadz-ustadz yang ada, mau dari Amerika atau luar Amerika, inilah tempat kita. Sayyidina Umar, kesel beliau. Maka dibawa keluar nih pendeta. Di jalan, kok kamu begitu sama Nabi saya? Saya gak suka sama kamu gini. Ya Umar, di dalam Taurat, bahkan di dalam Injil saya pelajari tentang sifat-sifat Rasulullah. Satu yang saya belum dapat dan saya harus tes langsung. Apa sifatnya Rasulullah? Halim. Halim itu apa? La yastafizu indal ghadab. Tidak mudah marah. Punya sifat lapang dada. Ketika pribadi beliau yang dihina, beliau gak pernah marah. Dan demi Allah saya bersaksi,
bahwasanya beliau adalah seorang nabi, maka orang Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam. Ini akhlak. Dicemamahin Yahudi, namanya pendeta, dia pintar, gak boleh cemamahin. Taurat, bahasa Ibrani, dia tahu, tapi dengan akhlak. Nah, kita juga begitu. Mungkin setiap hari kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan dalam pekerjaan, lingkungan, atau di rumah. Bisa nggak dengan niat kita bersabar, Allah jadikan sebab tersebarnya hidayah? Nah, ini perlu kita pahami. Kalau bahasa orang Jakarta, udah disenyumin aja. Tapi berat Ustaz, dia yang salah, masa ana yang maafkan. Tapi kita mau nggak dimaafkan sama Allah? Bu, jawab, mau nggak dimaafkan sama Allah? Siapa di antara kita nggak punya salah? Dari wajah nggak bisa dibohongin, kita wajah banyak penuh dosa ini. Nah, tapi kalau mau dimaafkan satu, maafkan orang lain. Sayyidatuna Aisyah bilang sama Rasulullah, di bulan Ramadan, kalau kami dapatkan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa sih yang kami baca? Ada yang tahu? Allahumma innaka afuwun. Apa sih artinya? Ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf. Engkau cinta memaafkan dan mencintai hamba-hambamu yang suka. Fa'afu anna, maafkan kami. Ustaz, ana pengen diampuni sama Allah, ampunkan orang lain. Ustaz, ana pengen dimudahkan hidup ana sama Allah, mudahkan orang lain. Ustaz, ana pengen ditolong sama Allah, tolong orang lain. Rasulullah yang bilang, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Nah, ini yang harus kita pahami, ketika kita menolong orang lain, kita bukan sedang bantu orang sebetulnya. Siapa yang lagi kita bantu? Kita sendiri. Oh, kita bantu orang lain terus pakai ngancem-ngancem lagi, ente ana bantu ya. Ana udah capek bantu ente. Wallahi udah capek. Tiap hari minta bantuan. Nah, ini keliru. Harusnya kita berterima kasih. Ya Allah, mohon maaf yang dibantu nggak ngelunjak. Mohon maaf, ana jadi ngerepotin. Enggak. Masya Allah, antum sudah bantu ana. 1 ana bantu antum, 10 Allah turunkan balasannya. Ini prinsip seorang mukmin ketika memberikan bantuan atau bersabar atas sikap dan perlakuan orang lain kepada kita. Ini juga menjadi kafaratul dzunub, penghapus dosa. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, selama kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah dengan niat untuk dakwah, duduknya kita pun insya Allah dinilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini kan tadi ini teh, ini sudah sedia lagi apa? Kopi ya? Luar biasa, Masya Allah. Ada yang lain mau ditanyakan?